Xiamen berubah menjadi kota hantu pada tahun 2025, realita mengerikan mengguncang China. Xiamen, dulunya permata Provinsi Fujian, taman yang semarak dengan pesona pulau-pulaunya dan nuansa Nanyang, kini hanyalah bayangan dari kejayaannya. Ekonomi kota ini runtuh, bisnis-bisnis bangkrut, jalanan sepi, dan penduduk pergi meninggalkan kota. Dari toko-toko yang tutup hingga villa-villa yang ditinggalkan, kenyataan pahit Xiamen pada tahun 2025 sangat mengejutkan. Menjalankan bisnis di Xiamen kini menjadi mimpi buruk. Seorang pemilik kedai kopi bekerja keras selama 6 tahun untuk mengumpulkan 400.000 yuan, sekitar 890 juta rupiah, tetapi semuanya habis hanya dalam waktu 4 bulan. Sebuah restoran hotpot menginvestasikan 2 juta yuan, sekitar 4,4 miliar rupiah, untuk renovasi, namun tutup dalam waktu 1 tahun. 808 Super Life Tavern, yang dulunya tempat paling ramai di Xiamen, tutup awal tahun ini setelah hanya 6 bulan terkenal. Toko-toko di pinggir jalan, yang jumlahnya ratusan ribu, tutup karena sepinya pengunjung. Seorang warga berkata, "Saya belum pernah melihat hal seperti ini." Bahkan penjual mie sapi mengeluhkan berkurangnya pelanggan, dan tempat pijat pun kosong. Seorang pemilik salon mobil di Tongan, Xiamen, menceritakan kesulitannya. "Dulu saya pakai produk kelas atas, sekarang pakai yang paling murah, banting harga supaya bisa bertahan. Tahun ini saya bahkan mengalami patah kaki, dan tak bisa menjual apa-apa." Ia bertanya, apa yang terjadi dengan Xiamen? Kota yang kehilangan denyutnya. Xiamen, kota dengan 5,3 juta penduduk, kini terasa seperti kota hantu. Wangqing City, pusat perbelanjaan ikonik Xiamen, tampak sunyi, hanya ada sedikit orang dan mobil. Jalan Zhongshan, yang dulu dipenuhi turis dan penduduk lokal, kini deretan tokonya tutup, papan namanya sudah tidak ada lagi. Gulangyu, pulau impian yang puitis, kini hanya dikunjungi segelintir turis tergesa-gesa. Gang-gangnya sunyi, tokonya kosong, pasar malam mati, dan jalan pejalan kaki setengahnya tutup. Bahkan Huli Wanda, yang diperkirakan ramai, kini sepi, restoran dan toko pakaian hanya melayani kurang dari 10 pelanggan per hari di hari kerja. Kesulitan ekonomi yang semakin dalam. Keterpurukan ini sangat parah. Pertama, jumlah penduduk menyusut, karena para pekerja pulang ke kampung atau pindah ke kota seperti Hangzhou setelah festival musim semi. Kedua, pasar sewa berantakan, tingkat kekosongan meningkat dan pemilik tak bisa lagi menurunkan harga. Renovasi di desa Qingdong telah mengusir penyewa kelas bawah. Ketiga, ekonomi real runtuh. Sewa yang tinggi melumpuhkan bisnis. Bahkan pusat perbelanjaan Wanda berpindah tangan. Keempat, pariwisata merosot. Kunjungan wisatawan turun, ekonomi wisata menyusut. Harga rumah turun, tapi tetap tak terjangkau. Kelima, konsumsi anjlok. Anak muda sulit dapat pekerjaan. Pekerjaan bergaji tinggi langka. Sektor jasa level rendah menyusut. Kurir dan pekerja konstruksi pergi karena tidak ada pekerjaan untuk menopang hidup. Pekerjaan dan gaji dipangkas. Pasar kerja itu sangat kejam. Banyak perusahaan memangkas gaji 20-30%, seringnya dengan membatalkan kelas atau jam kerja alih-alih memotong gaji langsung, seperti dialami seorang guru. Seorang warga asli Xiamen yang telah tinggal 30 tahun, pernah membuka usaha, dan kini mencari kerja, mendapati sistem SDM mengabaikan lamaran meski punya koneksi. Ia berkata, situasinya lebih buruk dari sebelumnya. Bahkan pejabat senior pun tak bisa membantu Anda melewati SDM. Para pencari kerja menghadapi kesulitan luar biasa, gaji dipangkas, dan pengangguran melonjak. Sebuah toko teh susu terkenal mengganti dekor 4 kali dalam 6 bulan, hanya untuk akhirnya disewakan. Pabrik-pabrik tutup, dan para pemilik menggadaikan mobil serta rumah demi bertahan, seringkali sia-sia. Perumahan dan properti terjun bebas. Pasar properti sangat suram, rumah baru dan bekas tak laku dijual, dan unit sewa pun menurun. Sewa rumah di kawasan sekolah, yang dulunya langsung habis seharga 3,000 sampai 4,000 yuan, sekitar Rp417.555 untuk 2 kamar tidur, kini kosong melompong. Seorang warga mengatakan, teman saya bisa menemukan banyak rumah kosong dalam 1 jam. Villa-villa kosong tersebar di seluruh kota, pemandangan yang terasa tak nyata di pusat kota yang dulunya penuh kehidupan ini. Krisis yang lebih luas di Fujian. Kondisi Xiamen mencerminkan kemerosotan yang lebih luas di Fujian, di mana ekonominya bahkan tertinggal dari kota-kota lapis keempat. Harga properti jatuh, dan industri merosot. Lebih parah dari harga yang jatuh, tak ada pembeli atau penyewa sama sekali. Di seluruh Fujian, jalanan sepi, stasiun kereta bawah tanah kosong, dan toko-toko di tempat seperti Xiaozu dan Jalan Jimping tidak ada pelanggan, bahkan pada pukul 9 malam. Seorang warga bertanya, China memiliki penduduk 1,4 miliar orang.
Fuzhou memiliki lebih dari 8 juta penduduk. Kemana mereka semua?